Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Samuel Benduruk dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai negara Lebanon. Republik Lebanon atau resminya disebut Lebanese Republic adalah negara dengan topografi daerahnya berbukit-bukit dengan pantai memanjang menyusur Laut Mediterania sejauh 210 km dari arah utara yang berbatasan dengan Suriah dan berbatasan dengan Israel. Luas wilayah negara ini adalah seluruhnya 10.452 km persegi. Total jumlah penduduk Lebanon adalah kurang lebih 4 juta jiwa. Meskipun demikian, masih terdapat penduduk keturunan Lebanon yang berdomisili di luar Lebanon atau penduduk diaspora dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan di Brasil dapat mencapai 12 juta jiwa dan di Afrika dan beberapa negara lain. Negara yang memiliki the Paris of the East ini terbagi atas 6 provinsi, di antaranya Beirut, Mount Lebanon, North Lebanon, South Lebanon, Nabati, dan Bekan. Dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Lebanon, menganut beberapa agama seperti Islam Sunni, Syiah, Alawid, dan Druze, agama Kristen Maronit, Katolik Roma, Katolik Ortodoks, dan Protestan. Pada tahun 1943, Lebanon mendapat kemerdekaan penuh dari Prancis. Sejak saat itu, negara ini berusaha untuk memperbaiki kondisi perekonomian mereka dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki oleh Lebanon. Lebanon merupakan satu-satunya negara di Timur Tengah yang tidak memiliki sekte dengan mayoritas tunggal. Bahkan, rasio jumlah kelompok keagamaan inilah yang membentuk politik by religious confession, yang memungkinkan nama-nama yang sama dari keluarga Kristen, Muslim, dan Druze sering muncul dalam kabinet parlemen dan kepala negara Lebanon. Situasi politik, ekonomi, sosial budaya Lebanon sangat dipengaruhi oleh perkembangan situasi di Timur Tengah pada umumnya. Sistem politik Lebanon yang masih menganut sistem sektarian yang disebut konvensionalisme mudah sekali dipengaruhi oleh situasi regional. Sistem konvensionalisme yang membagi kekuatan politik berdasarkan kelompok agama dan sekte sangat rentan menimbulkan perpecahan sosial politik, mengingat setiap kelompok politik berfiliasi pada kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi situasi regional seperti kelompok pro-Suria, pro-Iran, maupun pro-Barat. Bersama 10 anggota parlemen, memiliki hak untuk berkonsultasi dengan Dewan ini mengenai hal-hal yang berhubungan dengan konstitusi hukum. Para kepala komunitas keagamaan yang diakui secara resmi memiliki hak untuk berkonsultasi dengan Dewan ini hanya mengenai hukum yang berkaitan dengan status pribadi, kebebasan kepercayaan dan praktik keagamaan, dan kebebasan pendidikan keagamaan. Aturan-aturan mengenai organisasi, operasi, komposisi, dan bentuk banding dewan diputuskan oleh Dewan Khusus. Kemudian, kekuasaan yudisial. Kuasa hukum harus dijalankan oleh kepala pengadilan yang terdiri dari berbagai tingkat dan yurisdiksi. Ini berfungsi dalam batas-batas tatanan yang ditetapkan oleh hukum dan menawarkan jaminan yang diperlukan kepada hakim dan penggugat. Batas-batas dan keadaan untuk perlindungan para hakim ditentukan oleh hukum. Para hakim bebas dan menjalankan tugas mereka. Kemudian, mengenai kekuasaan presiden, Presiden Republik Lebanon adalah lambang negara dan simbol persatuan bangsa. Presiden harus menjaga konstitusi dan kemerdekaan Lebanon, kesatuan dan integritas teritorial. Presiden harus memimpin Dewan Pertahanan tertinggi dan menjadi panglima tertinggi dari angkatan bersenjata yang berada di bawah otoritas Dewan Menteri. Sebuah Dewan Konstitusi didirikan untuk mengawasi hukum dan menengahi konflik yang muncul dari parlemen dan pemilihan presiden. Presiden, parlemen, Perdana Menteri, bersama 10 anggota parlemen
memiliki hak untuk berkonsultasi dengan dewan ini mengenai hal-hal yang berhubungan dengan konstitusi hukum. Para kepala komunitas keagamaan yang diakui secara resmi memiliki hak untuk berkonsultasi dengan dewan ini hanya mengenai hukum yang berkaitan dengan status pribadi, kebebasan kepercayaan dan praktik keagamaan, dan kebebasan pendidikan keagamaan. Aturan-aturan yang mengatur organisasi, operasi, komposisi, dan bentuk banding dewan diputuskan oleh hukum khusus. Ini terdapat dalam artikel 19 Constitution of Lebanon 1990. Mengenai negosiasi perjanjian internasional, Presiden Republik Lebanon merundingkan perjanjian internasional dalam koordinasi dengan Perdana Menteri. Perjanjian-perjanjian ini tidak dapat diratifikasi kecuali setelah kesepakatan Dewan Menteri. Mereka harus diberitahukan kepada Dewan kapanpun kepentingan nasional dan keamanan negara mengizinkan. Akan tetapi, traktat yang mencakup keuangan negara, perjanjian komersial, dan dalam perjanjian umum yang tidak dapat diabaikan setiap tahun tidak dianggap meratifikasi sampai perjanjian itu disetujui oleh Dewan tersebut. Mengenai hukum pemilu yang ada di Lebanon, kuasa hukum harus dijalankan oleh kepala pengadilan yang terdiri dari berbagai tingkat dan yurisdiksi. Ini berfungsi dalam batas-batas tatanan yang ditetapkan oleh hukum dan menawarkan jaminan yang diperlukan kepada hakim dan penggugat. Batas-batas dan keadaan untuk perlindungan para hakim ditentukan oleh hukum. Para hakim bebas dalam menjalankan tugas mereka. Keputusan dan keputusan pengadilan dibuat dan dilaksanakan atas nama rakyat Lebanon, yaitu yang pertama, persentase yang sama antara umat Kristen dan Muslim. Yang kedua, persentase yang proporsional di antara kelompok-kelompok pengakuan dalam setiap komunitas agama. Dan yang ketiga, persentase yang proporsional di antara daerah yang geografis. Dengan demikian, kursi yang sekarang ini kosong dan juga kursi baru yang ditetapkan oleh hukum harus diisi oleh mayoritas 2/3 pemerintahan Persatuan Nasional. Ini adalah untuk menetapkan kesetaraan umat Kristen dan Muslim, sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Nasional. Hubungan diplomatik antara Lebanon dan Indonesia dimulai pada tanggal 29 Juli 1947. Perjanjian bilateral antara Indonesia dan Lebanon berisi tentang Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Lebanon for air service between and beyond their respective territories. Agreement of Economic, Scientific, and Technical Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Republic of Lebanon. Demikian penjelasan tentang negara Lebanon yang dapat saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.